ada di bulan Ramadan. Di bulan lain tidak ada, walaupun tata caranya sholatnya banyak dilaksanakan di bulan-bulan lain. Tapi sholat tarawih itu hanya ada di bulan Ramadan. Oleh karenanya kita beruntung termasuk hamba yang terpilih mampu melaksanakan sholat tarawih sampai pada malam yang ke-25 ini. Alhamdulillah, malam tak terasa sudah malam ke-25. 4 lebaran. Kalau dengan kata lebaran bergirahannya udah. Ya. Bahkan yang kata puasa juga udah pengennya lebaran duluan. Kata puasa pengen lebaran duluan, bahkan bukan duluan ya. Ya alhamdulillah, semoga kita terpelihara dari hal-hal yang dilarang. Kita puasa memang ibadah yang gak ketahuan. Saya tahu kita udah puasa atau belum, karena gak ketahuan kalau kita makan di warteg, di warung padang, atau kita lagi jalan perut kita mual sakit terpaksa kita buka. Orang rumah kagak tahu. Orang rumah kagak tahu kalau kita terpaksa buka. Ini pengalaman pribadi saya. Saking capeknya, tak kuat, puter kepala, jalanan macet. Ini belum ke Tanah Abang belum. Kalau ke Tanah Abang sih ya begitu dah. Yang udah banyak kan bukanya. Jadi kalau kita sampai buka karena sakit nggak ada masalah. Tapi karena kalau kecapean puter ke Tanah Abang, masalah nggak? Masalah. Masalahnya capek, masalahnya duit, masalahnya batal lagi. Sayang banget puasa kita. Baik, kalau sekalian, di malam yang malam Jumat, di malam yang termasuk kategorinya malam ganjil, maka lebih banyak dikatakan malam itu termasuk malam Lailatul Qadar. Amin. Amin. Semoga kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar ini dengan baik. Bagaimana caranya? Siapa aja yang bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar itu? Kita semua bisa. Alhamdulillah, kita sudah menjaga puasa kita sudah menjaga sholat kita. Bahkan dikatakan dalam satu riwayat, orang yang mengerjakan sholatnya, menjaga sholatnya dari subuh, zuhur, asar, maghrib, isya sampai subuh lagi, insya Allah dia mendapatkan pahala dari malam Lailatul Qadar. Tidak sembarang orang. Bahkan orang yang begadang terus, mungkin hansip kali ya, hansip atau penjaga apa gitu, security. Atau yang tukang bangunin sahur, atau yang biasa begadang, begadangnya ya main gandeng, main remen, main apa, main gitar, segala macam. Dia mungkin melihat cahaya malam itu, melihat bayangan. Belum tentu kita katakan malam dia dapat Lailatul Qadar. Belum. Orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar itu yang menjaga ibadahnya. Ibadahnya kita jaga selain dari tadi itu sholat wajib, sholat sunnahnya kita jaga juga. Oleh karenanya biasanya di beberapa masjid-masjid itu setiap dari malam 21 sampai akhir sampai malam 29 mereka mengadakan itikaf, mengadakan sholat malam. Di sini nggak ada sholat malam kan? Biasa. Sama aja. Tempat saya begitu. Cuman kita masing-masing ada beberapa komunitas orang yang memang mau menjaga malam-malam ganjil tersebut, memelihara ibadahnya, zikir segala macamnya, hanya untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Karena yang namanya malam Lailatul Qadar itu Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Ya. Malam yang sangat indah, malam yang sangat terang benderang, malam 1000 bulan. Malam ini, malam Lailatul Qadar itu ketika kita mendapatkannya dalam keadaan ibadah, segala permohonan kita diterima, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan malam Lailatul Qadar itu biasanya ngumpetin kalau dia dapat Lailatul Qadar.
Nggak ada orang yang dapat malam Lailatul Qadar cerita kemana-mana. Gua semalam habis dapat Lailatul Qadar. Buktinya ada cahaya, ada lampu terang. Pas gua lagi ngaji di masjid atau lagi nongkrong di luar, tidak. Orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar itu pasti dia menjaga dirinya, tidak mengumbar atau tidak. Kalau sekarang mungkin nge-share kemana-mana bahwa dia dapat Lailatul Qadar, nggak ada. Update status terus gitu. Orang yang mendapatkan Lailatul Qadar dia akan menjaga dirinya, dia akan menjaga apa yang sudah dia dapatkan, tapi asarnya, bekasnya, insya Allah keturunannya itu bisa menjadi orang yang soleh dan solehin. Di beberapa tempat ada beberapa ulama yang dikatakan. Contoh kalau di salah satunya yang saya dapat cerita ya. Tapi orangnya juga tidak mengatakan bahwa dia mendapatkan pahala Lailatul Qadar. Contoh kalau di Rawabaya disebut ada Guru Makmum. Guru Makmum termasuk kategori katanya orang yang mendapatkan pahala Lailatul Qadar. Karena keturunannya alhamdulillah baik semua. Alhamdulillah bolak-balik ke Mekah. Alhamdulillah juga ya asalnya beliau, pengajiannya beliau sampai sekarang bisa berjalan. Begitu juga Mu'alif Syafi'i Hazami. Infonya yang saya dapat kabar walaupun dia tidak mengumbar cerita, mendapatkan juga malam Lailatul Qadar. Tidak semua orang bisa mendapatkan malam ini, tetapi bagi orang-orang yang mendapatkannya sungguh sangat mulia, sungguh sangat berbahagia. Menjaga malam Lailatul Qadar ini tadi sudah saya katakan, kita harus menjaganya dengan ibadah. Nah, ini malam-malam 25. Malam salah satu yang dikatakan tadi dari Habib Abdullah Musliban mengatakan kalau terjadinya malam 25 di bulan Ramadan kemudian jatuhnya di malam ganjil itu lebih besar untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Begitu juga dalam kitab Al-Bayyuri dalam juz 1-nya dikatakan bahwasanya tanda-tanda atau kalau kita mendapatkan, kalau puasanya itu hari Minggu, malam Lailatul Qadarnya biasanya jatuh di tanggal 29. Kalau puasanya di awal bulan hari Senin, maka malam Lailatul Qadar jatuhnya di tanggal 21. Kalau puasanya jatuh di awal puasanya jatuh di hari Selasa, maka malam Lailatul Qadarnya di malam 25. Alhamdulillah ini ketepatan ini. Ketepatan malam ini itu menurut kitab Al-Bayyuri. Jadi kalau kita puasanya kemarin hari apa? Selasa. Ya, benar Selasa ya. Kita puasa Selasa, dikatakan tadi sudah menjadi. Kalau kita puasanya di bulan di awal puasa Ramadan hari Selasa, maka biasanya tajribahnya bulan malam Lailatul Qadar itu jatuh pada malam 25. Alhamdulillah malam ini malam 25. Semoga kita bisa menjaga nih malam ini dengan ibadah-ibadah kita. Kalau mau ibadah ya nanti mungkin mau di rumah, di masjid, kita mau sholat malam, mau berapapun itu tidak ada masalah. Sholat aja, minta kepada Allah. Jangan ngarepin dapat Lailatul Qadar juga jangan. Yang penting kita sudah ibadah. Kalau kita sudah ibadah, insya Allah. Kan kita tadi saya katakan malam ini mendekati tuh kalau semoga kita dapat. Walaupun kita tidak menyaksikan cahaya atau apapun itu, insya Allah kita akan mendapatkan malam Lailatul Qadar dengan banyak ibadah malam hari ini. Jadi kalau di tempat saya jatuhnya di malam ganjil, di malam Jumat. Biasanya kalau saya melazimkan untuk sholat tasbih sebelum nanti malam kita sholat lagi. Kan mau banyak ibadah pada malam hari ini. Sholat tasbih biasanya 2 rakaat, dan sholat tasbih ini merupakan ya kewajiban bagi kita umat muslim minimal satu tahun sekali kita kerjain. Atau kalau nggak bisa setahun sekali atau sebulan sekali. Ini malam bagus, malam keramat, malam ganjil bulan Ramadan, malam ke-25. Kalau bapak mau
4 rakaat, Pak. Sanggup nggak? Sanggup nggak sholat 4 rakaat? Dengan baca tasbih. Insya Allah nanti akan dipimpin oleh imamnya. Ustaz, ada? Iya. Kita melazimkan, Pak. Yuk, kapan lagi? Iya. Jangan sampai kita kehilangan Ramadan yang mulia ini. Kapan lagi umur kita sudah tua? Nggak ketahuan namanya umur, Pak. Kita dipanggil kapan saja. Kemarin ada yang meninggal dunia karena kecelakaan. Salah satu teman saya. Padahal yang bawa mobil anaknya, bukan sopirnya. Mungkin karena kencengan bawahnya ditipali sampai terguling. Ya, malam akhirnya meninggal dunia juga. Padahal baru jadi lagi anggota dewan. Kemarin udah jadi, sekarang jadi lagi nih anggota DPRD Bogor. Ya Allah, panggil kuasa Allah. Masih muda orangnya. Begitu juga ini kita, umur kita nggak ketahuan kapan waktunya. Apalagi kita yang berdua-dua kayak. Saya ini udah penyakitan. Jadi udah mulai mikirin kalau diambil besok gimana ya. Kalau diambil sekarang gimana ya. Kita belum punya bekal apa-apa. Oleh karenanya yuk malam hari ini kita niatkan ibadah kita supaya kita selain mendapatkan malam Lailatul Qadar, kita tingkatkan ibadah kita di malam yang mulia ini, yang mananya pahala perbuatan baik di bulan Ramadan dilipat gandakan. Selain dari amal, selain dari infak, selain dari kebaikan-kebaikan kita, tentunya juga ibadah-ibadah kita yang kita lakukan, yuk kita lakukan bersama. Saya mengajak Bapak yang mau ikut sholat tasbih, kita mulai hari ini untuk kita, untuk bekal kita di akhirat nanti. Semoga kita semua mendapatkan kebaikan dan keberkahan dari bulan Ramadan yang mulia ini, dan kita bisa berjumpa kembali dengan bulan Ramadan yang akan datang. Semoga kita diberikan kesehatan untuk melaksanakan ibadah-ibadah selama bulan Ramadan. Akhirul kalam dari saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.